Universitas Aisyah Surakarta. Ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan nutrisi kepada anak ya Bu ya. Yang bertujuan satu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sang anak. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang akan timbul kepada anak. Yang ketiga, untuk menunjang tumbuh kembang anak ya Bu ya. Nah, nanti prosedurnya akan saya jelaskan ya Bu ya. Apakah benar ini dengan Ibu Kamti, usia 35 tahun, Solo, agama Islam, ibu rumah tangga. Nah, untuk identitas anaknya, apakah benar dengan anak Jesslyn, usia 5 tahun, alamat sama ya Bu ya, Solo, agama Islam. Ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya akan mulai ya Bu ya. Sebelumnya di sini maksud dari nutrisi itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan setiap makhluk hidup guna untuk keberlangsungan hidupnya, yang tentunya mempunyai manfaat ya Bu ya dalam tubuh, untuk mengoptimalkan sistem tubuh, untuk pertumbuhan dan memelihara kesehatan tubuh. Nah, untuk pertumbuhan yang optimal pada anak dibutuhkan nutrisi, yaitu mikro dan makro. Mikro di sini merupakan nutrisi yang sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Maksudnya mikro di sini tuh tubuh itu membutuhkan sedikit dari mengkonsumsi nutrisi ini gitu. Yang kedua ada makro. Makro itu yang dibutuhkan banyak oleh tubuh ya Bu ya. Nah, adapun jenisnya, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis makanan dari makro ya Bu yang dibutuhkan banyak oleh tubuh. Ada karbohidrat, lemak dan protein. Karbohidrat di sini contohnya ada nasi, gandum dan umbi-umbian. Lemak itu ada keju, mentega, ikan yang mengandung asam folat dan omega 3 ya Bu ya. Yang selanjutnya itu protein. Protein itu ada dua jenis protein, yaitu protein nabati dan hewani. Yang nabati itu kita bisa dapatkan dari wortel, tomat, brokoli, dan bayam-bayaman, pokoknya sayur-sayuran begitu ya Bu ya. Nah, yang hewani itu ada ikan salmon, ikan tuna, ayam dan daging-dagingan. Nah, untuk selanjutnya itu yang jenis-jenis makanan dibutuhkan sedikit oleh tubuh ya Bu ya, yaitu mikro. Yaitu ada vitamin dan mineral. Vitamin itu contohnya buah-buahan, misalnya apel, yang simpel-simpel saja Bu, yang gampang diperoleh di pedesaan ya Bu. Ini kan lagi ada di pedesaan. Itu kita bisa ganti dengan pisang, jeruk, jambu dan sebagainya. Yang selanjutnya itu mineral. Mineral itu kita bisa dapatkan dari meminum air mineral ya, air putih biasa. Tuh. Dan tidak kalah pentingnya ada dua nutrisi yang bisa kita gunakan untuk pertumbuhan fisik ya Bu ya. Yang penting untuk pertumbuhan fisik, yaitu ada kalsium. Kalsium itu untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Kita bisa dapatkan dari produk susu, begitu ya Bu ya. Nah, di sini akan saya sebutkan kategori-kategori sedikit ya Bu ya. Saya akan menyebutkan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan usia yang menurut Dinas Kesehatan itu optimal. Usia 4-6 tahun itu berat badan 19 kilo, tinggi badan 113. Itu untuk usia 4-6 tahun. Untuk usia 7-8 tahun itu berat badan 27 kilo, tinggi badan 130 ya, untuk usia 7-8. Nah, selanjutnya untuk usia 10-11
sampai dengan 12 tahun. Ya. Untuk berat badan 36 kilo, tinggi badan 145. Nah, saya akan bertanya, adik Jesslyn usianya 5 tahun ya Bu ya. Berarti kita masuk ke kategori 4 sampai 6 tahun. Dan berat badannya 19 kilo sampai dengan tinggi badan itu 113. Kira-kira jika ditimbang mencapai segitu tidak Bu? Enggak, 12 kilo doang. Berarti ada perlu perubahan ya Bu ya dalam pemberian nutrisi kepada adik Jesslyn. Nah, saya akan memberikan contoh makanan yang dianjurkan tadi sudah ya Bu. Makanan yang dianjurkan itu harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Contoh-contohnya sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, di sini saya akan menyebutkan makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi anak seusia adik Jesslyn. Yang pertama itu ada minuman yang bersoda, Ibu. Kenapa tidak boleh? Karena soda itu yang pertama mengandung karbonasi dan sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi anak usia adik Jesslyn ya, karena lambung dan ginjalnya tidak mungkin bisa beradaptasi dan tidak mungkin bisa kuat menerima makanan yang berat. Begitu. Yang kedua itu junk food ataupun makanan cepat saji. Kenapa tidak dianjurkan? Karena makanan junk food ataupun cepat saji itu nutrisinya tidak memenuhi standar, Ibu. Tidak semua makanan junk food itu mengandung nutrisi yang cukup untuk kebutuhan si anak. Jadi tidak boleh sering-sering ya Bu makan makanan cepat saji. Yang kedua makanan-makanan manis. Di sini makan makanan manis itu mengandung gula ya Bu ya, dan tidak baik untuk anak seusia adik Jesslyn. Mungkin seusia dia makan makanan manis itu sangat favorit karena enak, manis gitu. Tapi di sini tidak dianjurkan karena tidak baik untuk gigi ya Bu ya. Yang selanjutnya saus itu tidak baik karena dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu ya Bu ya dalam usia adik Jesslyn ini. Kemungkinan bisa menyebabkan diare karena perut tidak kuat menahan kandungan dari saus dan pedasnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oh iya ada Mbak, mau tanya. Berat badan anak saya kan kurang, belum memenuhi standar. Kalau mau mengasih makanan biar anak saya bisa cepat makannya nggak susah, terus nafsunya sayurannya kan susah kalau makan sayur. Caranya gimana ya Mbak? Baik Bu, saya akan menjawab ya Bu ya. Di sini nafsu makan anak itu tergantung dari apa yang disajikan oleh ibu. Nah, apabila anak itu sudah ketergantungan dengan, maksudnya dia lebih suka makan makanan cepat saji, junk food, nah begitu, itu ibu bisa dapat mengalihkan perhatiannya sang anak dengan cara menyajikan makanan seperti bento, Ibu. Ibu tahu bento? Tahu. Kita membuat makanan-makanan dengan karakter-karakter lucu, begitu Ibu. Jadi akan meningkatkan nafsu makan anak karena wah menarik gitu. Apakah enak ya ini gitu. Jadi anak itu akan tertarik dengan makanan yang ibu sajikan gitu. Nah, yang kedua, apabila anak tidak terpenuhi kebutuhan seratnya, yaitu dapat didapatkan dari brokoli contohnya, tapi anak tidak suka, itu dapat disiasati dengan cara mencincang halus. Ibu campurkan dengan tahu, tempe yang dibikin bulat-bulat, terus dicampur dengan tepung panir, digoreng begitu. Di situ kan sudah ada kandungan seratnya, sudah ada kandungan proteinnya ya Bu ya. Dapat disiasati seperti itu. Nah, untuk menambah nafsu makan itu ibu juga dapat tunjang dengan cara memberikan suplemen ataupun vitamin untuk penafsu makan ya Bu ya.
Ya, seperti itu jawaban dari saya. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Sudah. Terima kasih ya Bu atas kesempatan yang Ibu berikan.